Debut tak meyakinkan Justin Hubner. Setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi warga negara Indonesia, Justin Hubner akhirnya melakoni debutnya bersama timnas senior. Sayang debut ini tak berjalan mulus bagi bek Wolverhampton tersebut. Awalnya, Hubner diprediksi tak akan dimainkan Shin Tae-yong dalam laga pertama melawan Libya. Pasalnya, pemain 20 tahun itu baru saja TBA di Turki setelah sibuk memperkuat klubnya. Namun, Shin Tae-yong ternyata benar-benar menurunkan Hubner sejak awal babak kedua. Ia dipercaya menggalang lini belakang bersama Jordi Amat. Duet mereka pun menjadi titik lemah Indonesia di babak kedua. Pada proses terciptanya gol kedua Libya, Amat dan Hubner terlibat miskomunikasi yang membuat bola bisa diambil Libya. Koordinasi buruk dari Amat dan Hubner pun sekali lagi terjadi dan menghasilkan gol ketiga Libya. Sebelum berangkat ke Turki untuk menjalani persiapan Piala Asia 2023, timnas Indonesia meraih hasil buruk pada dua laga sebelumnya. Pasukan Shin Tae-yong kalah telak 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, pada ajang yang sama, Indonesia bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Filipina. Kekalahan telak 0-4 dari Libya pun semakin memperpanjang daftar modal buruk timnas Indonesia untuk berangkat ke Qatar. Jelas ini bukan situasi yang ideal bagi skuad Garuda. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki mentalitas ketika kembali bertemu dengan Libya dan kemudian menantang salah satu tim kuat Asia, Iran. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas di Piala Asia 2023 cukup berani bereksperimen yang sangat berisiko. Shin Tae-yong membuat sejumlah keputusan menarik dalam penentuan 11 pemain pertama timnya. Di bawah Mister STY memilih sosok Syahrul Trisna yang pemanggilannya kali ini menuai kontroversi. Kejutan menarik lainnya adalah terpilihnya bek asal PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo, untuk berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara itu, dua pemain di lini depan, yakni Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat, tetap menjadi pilihan utama STY meski pemanggilan mereka banyak dipertanyakan. Pertahanan Indonesia pun dibuat cukup kewalahan oleh serangan Libya. Di sisi lain, Dendi dan Dimas beserta dua pemain ofensif lainnya kesulitan membobol pertahanan lawan. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan sejumlah pemain seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga debutan Justin Hubner. Serangan Indonesia pun menjadi lebih cair. Sayangnya Indonesia justru kebobolan 3 gol di paruh kedua. Masalah pelik di semua lini dari kekalahan telak melawan Libya bisa disimpulkan bahwa semua lini timnas Indonesia mengalami masalah. Di sektor penjaga gawang, Syahrul Trisna tak mampu menepis keraguan dan bahkan kebobolan gol dari tengah lapangan di akhir laga. Beranjak ke lini belakang, masalah pelik terjadi di babak kedua ketika Jordi Amat berduet dengan Justin Hubner. Duet anyar ini terbukti sangat sering miskomunikasi dan berakibat terciptanya 2 dari 4 gol Libya. Di lini tengah, Klok sekali lagi menunjukkan performa di bawah standar. Demikian halnya dengan Ricky Kambuaya. Aliran bola dari lini tengah sedikit membaik di babak kedua dengan masuknya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Masalah tak kalah peliknya juga terjadi di lini depan. Duet Dendi dan Dimas semakin kesini semakin menunjukkan penurunan performa. Shin Tae-yong pun punya PR besar menjelang Piala Asia nanti. Ketua PSSI sebut kekuatan timnas Indonesia sudah komplit untuk Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik di Piala Asia. Erick yakin dengan bergabungnya 3 pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot membuat timnas makin kuat. Kekuatan timnas Indonesia menuju Piala Asia bertambah. 2 pemain naturalisasi Justin Hubner dan Sandy Walsh telah merapat bersama 28 pemain lain yang lebih dahulu menjalani persiapan di Antalya, Turki. Sementara Elkan Bagot menyusul. Erick Thohir menyambut positif bertambahnya 3 amunisi tim asuhan Shin Tae-yong itu. Meskipun berada satu grup dengan lawan-lawan yang di atas kertas sangat berat. Coach Shin Tae-yong menargetkan anak asuhnya bisa melaju hingga babak 16 besar atau lolos dari penyisihan grup.
Dengan bergabungnya Hubner, Walsh, dan Bagot tercatat ada 31 pemain Indonesia yang menjalani TC di Turki. Sebanyak 19 pemain dibawa langsung dari tanah air. Sementara lainnya menyusul ke Turki karena mereka merumput di liga-liga luar negeri. Seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jordi Amat, dan Saine Patinama. Rencananya hanya 26 pemain yang pasti dibawa Coach STY ke Piala Asia. Seleksi akhir akan ditentukan sebelum turnamen berlangsung. 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia, nomor 1 paling krusial. Sang pelatih saat ini mendapat perpanjangan kontrak hingga Juni. Lolos 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Shin dikontrak oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu dikontrak hingga 31 Desember 2023, tetapi kemudian diperpanjang selama 6 bulan lantaran ada sejumlah agenda penting. Finish 3 besar Piala Asia U23. Target berikutnya adalah finish di 3 besar di Piala Asia U23. Turnamen itu akan berlangsung pada April hingga Mei mendatang yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 ditargetkan bisa finish 3 besar untuk meraih 1 tiket ke Olimpiade Paris. Tentu ini harus dipenuhi oleh Shin agar PSSI mau memberikan perpanjangan kontrak. Lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target yang satu ini paling krusial. Tangan dingin Shin sangat dinanti untuk membawa Timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Apalagi dia pernah berjanji ingin membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Tugas untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia sejatinya tidak berat-berat amat. Indonesia hanya perlu finish sebagai runner-up grup F yang dihuni Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini Indonesia masih menghuni posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 2 laga. Masih ada 4 laga yang harus dilakoni Shin dan anak buahnya hingga Juni. Mendulang paling tidak 7 poin dari 4 laga itu sudah cukup untuk mengamankan posisi 2. Itu tadi 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Patut dinanti apakah sang pelatih bisa memenuhi target itu atau tidak.